merupakan seperjuangan seluruh santri pondok pesantren Az-Zainiyah, baik santri putra maupun santri putri. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi, amin. Amin. Sebelum lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Giri Putra Pratama, Dan saya Gilang Habibi Saifti Haji, siswa kelas 12 SMK Az-Zainiyah. Di sini kami bertugas sebagai pembawa acara tampilan SMK Putra Az-Zainiyah perwakilan kelas 10, 11 dan 12. Di sini ada yang tahu MBG? Saya tahu bang, saya tahu bang. Saya nanya ke penonton bukan ke kamu. MBG Mas Balil Ganteng. Beres. Era. Buah apa yang paling manis? Beres. Pan itu tampilan beren itu. Saya yakin di sini banyak yang pernah menerima program tersebut ya. Bener gak? Nah, pada kesempatan kali ini kami beserta kawan-kawan kami akan menampilkan tampilan ilmu dan kreasi seni yang berjudul Menerima MBG hukumnya haram. Lain eta. Lain. Naon tuh? Basul masail masalahna. Basul masail. Basul masail. Basul masail teh naon? Basul masail terbagi ke dalam dua kalimat. Yang pertama bahsu, masdar dari lapat apa ya? Ih lupa lagi saya. Ada yang tahu gak? Abi terang. Oh sok bang. Ye, kumaha sih? Hilap. Biji merah paham, Mang. jadi dina lafat basul masail teh didinya aya dua lafat. Nuka hiji lafat basu anu hartosna permasalahan. Asup kana sulasi mujarod bab katilu anu wazana fa'ala yaf'alu mauzuna fataha yaftau. Anu segatna mufrad tina masdar lafat bahasa. Ayo urang nasrif lafat bahasa. Tasrif lafat bahasa. Bahasa ya bahasu bahasan wa mafasan bahwa bahisun wajakan manusun ikhlas latafas makasun ikhlasun. Amang bi harapal tuh turutannya orang balikan dia. Tasrif lapat bahasa breng. Bahasanya masuk bahasan pengapasan bahwa bahasisu wajakan masuk ikhlas latafas makasun ikhlasun. Luka duana lafat al-masail. Anu hartosna masalah asup kana sulasi mujarod bab katilu anu wazana fa'ala yaf'alu mauzuna fataha yaftau. Anu segatna jama tina masdar mimi lafat sa'ala. Ayo orang nasrif deui gaskeun. Nasrif lafat sa'ala. Sa'ala yasalu su'alan wa masalah. Masdar mimina. Masdar mimi lafat bahasa. Mas'alan mas'alaini masailu mas'alatan mas'alataini masailu. Oh jadi basul masail teh anu hartosna ngabahas masalah-masalah anu dipermasalahkeun Mang Bi. Sakitu Mang. Ya, turun Mang. Paham. Turun Mang. Mang. Saya mau nanya. Ya, Kalau tadi basul masail menurut apa Anda? tadi menurut bahasa. Menurut bahasa. Ya.
Kalau menurut istilah bagaimana, Mang? Jika menurut istilah, menurut para tokoh ulama besar Nahdlatul Ulama yang dituangkan dalam keputusan Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama, Bahsul Masail adalah forum diskusi dan musyawarah para ahli agama untuk memecahkan masalah keagamaan, sosial, dan hukum baru melalui metode istinbat jama'i berdasarkan Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Itu menurut istilah. Nah, agar lebih jelas, kami persilahkan kepada kawan-kawan kami untuk melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berjumpa lagi di acara Batsul Masail yang meriah ini. Dan di acara Batsul Masail kali ini kita akan membahas satu permasalahan yang sedang viral di media sosial. Berikut saya akan mendefinisikan masalahnya. Beberapa minggu ke belakang, di dalam video yang beredar, ada seorang ustadz yang membuat pernyataan bahwa menerima MBG itu hukumnya haram dengan alasan i'anatu alal maksiat. Menerima MBG sama dengan memfasilitasi kepada kemaksiatan. Maksiat yang dimaksud adalah praktik korupsi. Jika memang benar menerima MBG itu hukumnya haram, waduh, kasihan dong para pelajar di luar sana yang sudah menerima MBG. Alih-alih mereka mendapatkan yang baik dan yang benar, taunya malah dicekok oleh barang yang haram. Tapi pertanyaannya, apakah memang benar menerima MBG itu dihukumi haram? Untuk mengetahuinya, mari kita bahas. Baik, mari kita bahas dalam forum Bahsul Masail. Sebelum kami mempersilahkan para peserta untuk mengemukakan pendapat dan dasar hukumnya, alangkah baiknya saya akan memperkenalkan diri saya dan yang lainnya. Saya Alfi, dan di sebelah kiri saya ada Kang Raja dan Kang Hamzah sebagai moderator, dan di sebelah kanan saya ada Kang Afka dan Kang Madik sebagai notulen. Lalu di belakang saya ada Musohe. Di sebelah kiri Musohe ada Perumus, dan kebetulan sekali kita kedatangan narasumber spesial dari Badan Gizi Nasional. Di mana? Jadi sauran. Ini dia Bapak dari Badan Gizi Nasional. Anu korupsi teh ya, anu korupsi. Silakan Pak duduk di sebelah kanan Musohe. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada para peserta untuk mengemukakan pendapat dan dasar hukumnya mengenai permasalahan tersebut. Silakan. Silakan Abang, perwakilan dari Pondok Pesantren Venus. Sebelumnya saya izin menyampaikan pendapat sekaligus perwakilan dari Pondok Pesantren Venus. Saya akan menyampaikan pendapat saya. Jika memang benar menerima MBG itu sama dengan fasilitasi maksiat, dan maksiat itu merupakan perbuatan dosa, dan maka dari itu Allah telah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Al-ayah. Yang artinya, dan janganlah kalian tolong menolong kepada perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi jika memang benar yang telah dikatakan oleh Ustadz yang akhir-akhir ini telah viral, yaitu menerima MBG sama dengan memfasilitasi maksiat, lalu bagaimana dengan orang-orang yang selama ini telah menerima MBG dan mereka itu tidak tahu menahu tentang apapun? Apakah mereka dihukumi berdosa atau bagaimana? Saya ingin memperinci menurut Imam At-Tabari dalam kitab Jami'ul Bayan,
jilid 8 halaman 90, beliau mengatakan la ya'inu ba'dukum ba'dun ala masyiatillah. Janganlah sebagian kalian membantu sebagian lainnya dalam bermaksiat kepada Allah. Sekarang kita lihat dari segi lafadznya. Dari kedua dalil tadi ada lafadz yang kemasukan lanahi. Yang kita ketahui lanahi itu bermakna larangan. Lalu kita masukkan ke kaidah usul fikih. Al aslu fi nahi at-tahrimu. Asal dari suatu larangan itu menunjukkan pada keharaman. Nah, bisa disimpulkan jikalau benar menerima MBG itu sama dengan menolong kemaksiatan, maka dihukumi haram. Sekian. Ya, jadi kata si Amang memperjelas atau memperjelas tentang i'anah alal maksiatnya ya, seperti itu. Nah, barangkali mungkin ada yang mau mengiktirad atau menambahkan. Silahkan Abang perwakilan dari Pondok Pesantren Mars. Izin Kang Moderator, saya akan menambahkan dalam kitab I'anatul Thalibin 2 keterangan atau penjelasan tentang lafadz i'anatu alal maksiat yang akan langsung. Bentar dulu moderator, santai, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Pertama, mengenai i'anah ala masyiyah, saya mengambil dari kitab I'anatul Thalibin juz 3 halaman 255 cetakan Darul Fikri. Menurut Syekh Zainuddin Al-Mu'aibari, wa yahrumu al-i'anatu ala masyiyah, artinya haram membantu terhadap suatu kemaksiatan. Jadi kieu kesimpulanana, saya setuju i'anah ala masyiyah bahwa memfasilitasi kemaksiatan eta teh hukumna haram. Kemudian dalam Langsung sebutkan ibaratnya saja. dan dihukumi haram menjual anggur kepada orang yang diketahui atau disinyalir menggunakan anggur tersebut sebagai menjadi minuman yang memabukkan. Ya, jadi Yalah tuh moderator, santai heula, ten beres ten angeus. Walaupun menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, hal tersebut hanya sampai makruh, namun baik makruh ataupun haram itu dibenci oleh agama. Cukup moderator. ya intinya i'anah alal maksiat itu haram ya, karena judulnya juga i'anah alal maksiat, memfasilitasi kemaksiatan. Nah, tapi di sini kita sedang mencari keterkaitan antara menerima MBG dengan memfasilitasi kemaksiatan. Apakah memang benar menerima MBG itu i'anah alal maksiat? Nah, barangkali mungkin ada yang mau memberikan ibarat-ibarat atau mengiktirad mungkin. Iya, Kang. Silakan Abang dari Pondok Pesantren Jampah. Izin Pak Moderator. Maaf nih Kang ya, saya mau mengiktirad. Bukan mengiktirad sih, lebih ke arah bertanya mungkinnya ke kelompok si Amang barusan dari Pondok Pesantren Mars. Menurut si Amang barusan, dalam kitab I'anatul Thalibin haram menjual anggur kepada orang yang diketahui atau disinyalir ya diduga zon menggunakan anggur tersebut untuk dibuat menjadi minuman yang memabukkan. Nah, bagaimana kalau kita tidak tahu sama sekali bahwa orang yang kita kasih itu bakal melakukan pekerjaan jahat atau maksiat? Atau mungkin ini mah kita memberinya ke orang kafir. Sekarang juga banyak tuh istilah 100-nya mau disumbangkan mas, tahunya dikasih ke istri ya. Nah, bagaimana tuh Kang? Apa kita bisa disebut membantu jalannya maksiat juga atau memfasilitasi maksiat? Bahasa kerennya fasilitator. Ya, terima kasih atas pertanyaan si Amang tadi. Kata si Amang, apakah jika kita memberikan sesuatu yang dzon kepada orang yang dzon untuk diberikannya, apakah itu juga termasuk i'anah alal maksiat? Nah, pertanyaan tadi akan kita simpan supaya pembahasan tidak melebar ya. Kita akan fokus dulu pada pembahasan menerima MBG itu i'anah alal maksiat atau bukan. Nah, barangkali mungkin ada yang mau mengiktirad atau menambahkan, silakan. Silakan Abang perwakilan dari Pondok Pesantren Duduk Kue. Hatur nuhun Kang. Sanggeus ku abdi diperhatikeun tina sakabeh kelompok anu ngomong, sakabehna teh can aya anu asup kana pembahasan inti. Pan intina teh ngabahas MBG teh, narima MBG teh haram atau henteu. Tadi kelompok ieu hayo we ngadalil. Kelompok itu ngajual anggur haram cenah. Kelompok ieu can ge beres nih pertanyaan anyar. Tah, sedangkan masalah internetnya tadi pan narima MBG teh haram. Tah enak urang asupkeun kana ilmu mantik. Dina ilmu mantik nalika arek nyeun natijah atawa hasil akhir kesimpulan, urang kudu nyusun muqaddamah heula.
Enak orang nyusun mukodamah. Orang nyokot tina kitab Sulamun Naurok bait ke-74. Anu bait nate kieu. Pa inturi tarkiba mukarokiba mukodamati alama wajaba. Pa inturi tarkiba mukarokiba mukodamati alama wajaba. Tah, mukodamah ge kabagi dua. Aya mukodamah sugro jeung mukodamah kubro. Orang contohan heula. Mukodamah sugro. Nalika orang ek beli sepatu kudu boga duit disebut mukodamah sugro. Hayang boga duit kudu gawe disebut mukodamah kubro. Natijahna teh lamun hayang meuli sepatu kudu boga duit. Nah, enak orang asupkeun kana pernyataan Ustad na video ku rancangan abdi. Mukodamah sugro menerima MBG sama dengan memfasilitasi maksiat. Istilah fikihnya yaitu i'anatu alal maksiat. Dalam kebanyakan kasus maksiat tersebut adalah korupsi. Adapun mukodamah kubro, sedangkan mukodamah kubro memfasilitasi maksiat hukumna haram, maka natijah atau kesimpulanna nyaeta narima MBG eta hukumna haram. Seperti itu Kang, terima kasih. Lamun MBG di hukuman haram. Tenang, Bang, tenang. Nah, jadi kata si Amang tadi dalam mukodamah sugronya mungkin agak masih rancu karena tadi kata si Amang mukodamah sugro menerima MBG sama dengan i'anah alal maksiat, sedangkan itu sedang dibahas oleh kita gitu Bang. Nah, barangkali mungkin ada yang mau mengiktirad, silahkan Abang dari Pondok Pesantren Cicadau. Ieu Kang, kitu. Ngopilannya ruput lah aber rada kenceng saeutik. Jadi kieu Kang. Satuju kaula soal contoh sapatu anu bieu. Eta oge kaharti ku kaula. Ngan aya hiji nu teu dipikaharti ku kaula teh. Nyaeta menerima MBG dihukumanku haram. Pancek si Amang itu bieu menerima MBG teh sarua jeung mantuan kakorupsian, mantuan kemaksiatan. Tah, tipa belah mana mantuan korupsina? Mun arek ge anu deukeut kana mantuan korupsi mah tuh pajak meureun da duitna ge tina pajak. Keprok atuh. Kalau kalau tadi cek Amang nu eta mukodamah kabagi duanya Mang, sugro jeung kubro. Dina dua mukodamah eta aya kalimat nu di mukodamah sugro aya, mukodamah kubro ge aya, disebut nate hadwasat. Nah, nalika Amang nyi natijah, hadwasat nate ulah dibawa. Contohan heula tong. Ya langsung aja. Ana wang sambungkeun kana narima MBG, dina kayaan sabenerna. Mukodamah sugro pengelola MBG korupsi, mukodamah kubro korupsi teh haram. Natijah sabenerna ieu Mang, pengelola MBG ngalakukeun pangharaman. Nah make beut nu narima MBG nu haram. Amang boga pamikiran di mana narima MBG haram? Bisa ngi natijah teh Mang? Sekian. Nah, barangkali mau diintirad lagi. Taslim, oke. Ya seperti yang si Amang tadi katakan bahwa dalam pembuatan mukodamah sugro dan mukodamah kubro ada yang disebut hadwasat seperti dalam kitab Sulamun Naurok yang baitnya wa asgharun fadakatun miraji wa wasatun yugharab dain taji wa asgharun miraji wa wasatun yugharab dain taji. Nah jadi seperti itu ya jadi kata si Amang tadi dalam pembuatan mukodamah sugro dan natijahnya itu seharusnya hadwasatnya tidak dibawa ya. Nah barangkali mungkin ada yang mau menjelaskan tentang atau mau menambahkan mungkin silahkan Amang dari Pondok Pesantren Jampang. Dalam kasus yang kita bahas sekarang, kita sebagai penerima MBG, kita kan cuma penerima, bukan fasilitator. Fasilitator itu biasanya di tengah-tengah di antara pemerintah, orang yang berhak menerima MBG. Nah, di antara itu ada fasilitator. Kita kan bukan fasilitator, ya jadi dapat ya syukur, gak dapat masa sih gak dapat. Bener nih tadi kata si Amang ini.
Sekarang ada kasus korupsi di MBG. Emangnya kalau gak menerima MBG, emangnya korupsinya bakal gak ada gitu? Kecuali program MBG-nya yang berhenti sendiri. Itu udah pasti berhenti sendiri. Pindah proyek lain korupsinya, paham? Cukup moderator. Ya, jadi benar kata si Amang tadi bahwa dalam menerima MBG seharusnya tidak disamakan dengan hukum i'anah alal maksiat, karena i'anah alal maksiat itu berjudul memfasilitasi kemaksiatan. Seharusnya yang dihukuminya adalah fasilitator, bukan penerima, paham? Nah, barangkali mungkin ada yang mau menjelaskan tentang seperti apa sih pemrograman MBG tersebut. Silahkan Amang dari Pondok Pesantren Cidis. Terima kasih Kang Moderator telah memberi saya kesempatan untuk berbicara. Izin saya bermaksud menjelaskan sedikit soal MBG itu sendiri. Jadi MBG adalah singkatan dari makanan bergizi gratis, yaitu program nasional prioritas di Indonesia yang diluncurkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Sasaran utama program ini ialah anak-anak sekolah dari tingkat dasar hingga SLTA setingkat, balita serta ibu hamil dan ibu menyusui. Lalu tujuan utamanya meningkatkan status gizi masyarakat, menekan angka stunting, mendukung tumbuh kembang anak, serta meningkatkan fokus dan prestasi belajar di sekolah. Ya, baik, terima kasih Bang. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan atau mengisi Ron? Oh, silakan. Oke, jadi memang seperti yang dikatakan oleh kelompok dari PPC Cadap, ya. Anak, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui adalah orang yang berhak menerima MBG ini. Tapi agak jauh bila menerima MBG disamakan dengan fasilitasi maksiat. Namun pada pelaksanaannya ya ada aja yang mencari untung gitu. Mumpung di sini juga ada perwakilan dari Badan Gizi Nasional, Pak. Halo Pak. Mohon disampaikan Pak atasannya Pak. Artinya sulit mencari orang yang benar-benar bertanggung jawab dan dewasa. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan Kang. Terima kasih Kang. Ya, terima kasih. Barangkali mungkin ada yang mau menambahkan atau mengisi Ron? Taslim, maka akan saya serahkan kepada perumus untuk merumuskan hasil diskusi tersebut. Baik, terima kasih Kang Moderator atas waktunya. Setelah mendengarkan para peserta mengemukakan ibarat-ibarat, saya jadi teringat sesuatu, Ceng. Teringat apa, Kang? Saya jadi teringat pernyataan Syekh Abu Faisal Al-Badroni dalam kitab Al-Wala wal Baro. Di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza fal i'anatu alal ismi wal udwani arba'atu aksamin. Membantu dalam perbuatan dosa dan maksiat dan permusuhan itu terbagi kepada 4 macam. Yang pertama ada mubasyaratun maksudatun. Mubasyarah di sini diartikan sebagai barang yang maklum dipakai maksiat. Maksudatun, dan kita ada niat memberikan barang tersebut untuk dipakai maksiat. Contoh, saya mempunyai homer, lalu saya berikan kepada orang lain dengan maksud agar orang itu meminum homer tersebut. Itu hukumnya haram, yang pertama. Lalu yang kedua, ada mubasyaratun goiru maksudatin. Sama-sama membantu, tetapi goiru maksudatin, tidak secara langsung. Maksudnya bagaimana? Oke, maksudnya misalkan saya mempunyai homer, tapi homer itu diberikan kepada orang lain dan tidak ada niatan apapun dalam memberikan homer tersebut. Nah, itu juga sama, dihukumi haram. Boleh dilanjutkan, Ceng? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Kang. Yang ketiganya yaitu goiru mubasyaratin maksudatun, yaitu barangnya tidak biasa dipakai haram tetapi ada maksud tertentu. Seperti contohnya seperti apa? Seperti saya mempunyai uang 100.000. Saya mempunyai uang 100.000. Goiru mubasyaratin itu
mempunyai uang 100.000 itu ghairu mubasyaratin. Maksudatun, maksud saya memberikan kepada orang lain agar digunakan untuk membeli khomer. Maka yang 3 tadi yang sudah Akang ini jelaskan, yang kedua, yang 1 dan 2, dan saya yang ketiga, itu dihukumi haram. Yang keempat, ghairu mubasyaratin wala maksudatun. Barangnya itu tidak sering digunakan untuk haram dan tidak ada juga niat tertentu. Contohnya seperti apa? Seperti MBG ini. Makanan MBG itu tidak haram, ghairu mubasyaratun, kecuali di dalamnya ada daging babi dan semisalnya, itu bisa jatuh haram. Tetapi kalau makanan biasa seperti daging ayam dan lain-lain, maka itu ghairu mubasyaratin, itu bukan perkara yang haram. Wala maksudatun, dan si penerima tidak berniat untuk bertujuan membantu adanya maksiat, yaitu korupsi. Maka yang keempat ini dihukumi mubah. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Terima kasih kepada perumus yang telah merumuskan hasil diskusi tadi. Maka akan saya serahkan kepada Musohih untuk menentukan hasil diskusi. Silakan. Baik, terima kasih. Kami akan memberikan kesimpulan dan hasil dari Basul Masail ini. Permasalahannya tadi, bagaimana hukum menerima MBG apabila di dalamnya ada dugaan pengelolanya melakukan korupsi. Setelah saya mempertimbangkan dari beberapa ibarat yang dikemukakan oleh para peserta dan perumus yang ganteng, maka saya selaku musohih menyatakan bahwa memang benar menerima MBG itu termasuk kepada i'anah alal maksiat, tetapi termasuk pada kriteria yang keempat, yaitu goyer mubasyarah wala maksudah, dan itu dihukumi mubah. Maka oleh sebab itu menerima MBG tidak dihukumi haram. Cukup, terima kasih. Baik para hadirin dan seluruh peserta Basul Masail yang kami hormati, setelah kita bersama-sama melakukan pembahasan, penyampaian dalil, tukar pendapat hingga akhirnya mendapatkan keputusan dari musohih, maka telah sampailah kita di penghujung acara. Jadi keputusan musohih menerima MBG itu sama sekali tidak dihukumi haram. Ini memberikan pelajaran kepada kita, jika kita sedang menghadapi suatu masalah, itu tidak cukup dilihat hanya dari satu sisi saja, tetapi perlu dikaji dengan dalil, pertimbangan, dan musyawarah yang matang. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat menambah wawasan keilmuan kita dan juga menjadi bekal kepada kita untuk menghadapi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Jika selama memandu acara terdapat kekurangan dari kami, baik dari perkataan maupun perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kami sedang dalam tahap pembelajaran. Kami selaku moderator pamit undur diri. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, selesai sudah perdebatan menerima MBG kali ini. Sigiri kalau sare, ya, hayu balik hayu. Kalau sare, alhamdulillah, selesai sudah perdebatan mengenai hukum menerima MBG kali ini. Hasilnya apa ada, Bang? Lah emang kamu triggerin? Kan Abang sendiri. Tahu sendiri, saya tadi tidur. Oh iya, saya lupa. Kasih tadi, Bang. Nanti aja lah di Kobong saya jelasin khusus buat kamu. Sekarang bayar tuh, Bang. Nah, durasi. Ya udah dah. Berakhirnya Basul Masail di sini menandakan berakhir pula kami di sini. Perlu diketahui bahwa kami di sini bermaksud untuk mencoba memberikan yang terbaik kami, baik naskah, dalil, dan penyampaian. Namun kami pun sadar diri, apa yang kami sampaikan ini belum tentu benar seutuhnya. Jadi para hadirin, penonton di rumah yang menggunakan YouTube, Instagram, TikTok,
harap memaklumi dan tidak menjadikan hasil ini menjadi hasil yang sebenarnya. Karena pada dasarnya kami masih belajar. Baik, bila ada sumur di ladang, bolehlah kita numpang mandi. Bila ada umur panjang, boleh kali dipoto lagi. Akhirul kalam, saya Gilang Habibi Saib Tiaji. Dan saya Giri Putra Pratama. Izin pamit. Ayo hasalik labbaik al-mujahid nasta'in. Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. SMK Azainiyah bil khidmatinahu ilallahi narsul. Dengan khidmat kami berjalan menuju Allah jadi impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.